Baik, hari ini kita akan belajar pengantar mata kuliah pemotongan PPh pasal 2126. Hari ini kita akan belajar bagaimana memahami konsep apa itu PPh 21 dan apa bedanya dengan 26. Hal yang pertama teman-teman perlu dikasih tahu adalah saya di awal menceritakan bagaimana sih satu mata kuliah ini, atau misalkan kita belajar PPh 21 itu dianggap suksesnya. Jadi kunci suksesnya itu apa sebenarnya? Ada 3 faktor. Ya, 3 faktor yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan kewajiban perpajakan. Kunci faktornya ini sebenarnya lebih kecenderungan bagaimana kalau misalkan diperiksa itu temuannya nihil atau zero. Jadi SKP-nya dianggap tidak ada sama sekali ya. Kunci keberhasilan itu SKP 0 nihil. Ataupun kita lebih bayar pun posisi kita dapat full semua. Ya. Pertama adalah aturan main. Jadi kita harus mengetahui peraturan PPh 21 itu apa saja. Ya, karena ini sangat penting, apalagi notabene-nya PPh 21 itu memang memiliki cara perhitungan yang berbeda-beda ya, tergantung jenis lawan transaksi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman mengaplikasikan program ISPT, ya, program software aplikasi perpajakan yang memang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban PPh pasal 21. Dan spreadsheet, ya, spreadsheet ini adalah kertas kerja Excel, ya, kertas kerja Excel yang memang kita gunakan untuk mengolah data, ya, mengolah data sehingga dapat angka PPh pasal 21 bulanan Januari sampai Desember. Kita di channel ini kita sudah cukup banyak menjelaskan mekanisme menghitung PPh 21 menggunakan Excel dan menjalankan program ISPT. Jadi teman-teman bisa nonton ya video-videonya yang ada di channel ini. Kemudian yang ketiga adalah ekualisasi. Jadi ekualisasi ini adalah menyandingkan. Jadi ini adalah menyandingkan. Jadi disandingkan antara SPT masa PPh 21, 26 dan komponen biaya personal expense, ya, biaya personal di general ledger, ya. Jadi menyandingkan. Menyandingkan ini adalah memastikan bahwa memang harusnya angkanya sama. Jumlah DPP yang atau penghasilan bruto yang tercantum di SPT Januari sampai Desember itu sama dengan yang sudah di booking atau sudah dicatat oleh perusahaan di pembukuannya. Ya. Nanti ada sisi sendiri ini penjelasan ekualisasi. Nah, sekarang kita masuk ke step apa yang kita pelajari hari ini. Kita akan belajar apa saja peraturan terkait, kemudian bagaimana mengidentifikasi PPh 21 seperti apa, 26 seperti apa, kemudian siapa-siapa aja pemotong dan bukan pemotong PPh 21 26. Oke, yang pertama adalah peraturan PPh 21. Jadi regulasi itu memang menjadi ciri kita belajar pajak, ya. Setiap hari kita memang dihadapkan ada banyak sekali perubahan-perubahan peraturan dan kita harus cepat adaptasi. Kemudian ada juga peraturan-peraturan yang masih eksis yang tetap harus kita pertahankan untuk kita aplikasikan waktu melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, PPh 21 sendiri peraturannya memang ada di pasal 21, ya. Ada di pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang ini, ya. Cuman kalau kita buka di pasal 21-nya dan di batang tubuhnya dan penjelasannya,
itu tidak mencerminkan atau tidak bisa menjelaskan secara detail bagaimana cara menghitungnya. Ya, tidak detail sekali ya. Jadi kalau nggak salah cuma ada 8 ayat dan beberapa ayat itu dihapus dan cuma memberikan garis secara garis umum aja, tidak detail ya. Nah, detailnya itu justru ada di peraturan pemerintah, ada di peraturan Menteri Keuangan, sampai peraturan Dirjen Pajak. Ya, ini kayak ada PP 68 tahun 2009 tentang mengatur pesangon, ya, PP 80 2010 mengatur tentang PP 21 yang bersifat final untuk honorarium, ya, APBN APBD, ya, kemudian PMK 252 ini tentang mekanisme petunjuk gimana cara menghitung P21 dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Yang termasuk di sini ada insentif COVID-19. Nah, yang banyak yang mungkin menjadi acuan atau peraturan yang biasa kita pakai adalah di Per 16 ini. Per 16 ini per yang selalu menjadi acuan wajib pajak untuk melihat contoh-contoh hitungan berada di lampiran, meskipun ada beberapa kesalahan di Per 16 2016. Jadi teman-teman bisa nonton di video ini, ya, video ini yang saya jelaskan ada 5 kesalahan di Per 16 2016. Oke, berikutnya adalah gimana cara membedakan konsep PP 21. Ya. Jadi PP 21 kalau digambarkan seperti withholding tax sebelumnya, di video sebelumnya, withholding tax itu ada dua pihak yang bertransaksi. Cuman di PP 21 itu transaksinya berupa pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Jadi transaksinya tiga jenis ya. Kerja atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Nah, lawannya, kalau teman-teman lihat, ini lawannya ada di subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi, kalau kita melakukan pembayaran, kayak kasus di sini, melakukan pembayaran ke orang pribadi dalam negeri, berupa bisa gaji, upah, honor, tunjangan, dan lain-lain, dan dengan nama dan bentuk apapun, sehubungan dengan aktivitas mereka sebagai pegawai, bisa pegawai, bukan pegawai nanti, atau peserta kegiatan, atau yang ngasih jasa, bukan pegawai. Jadi posisinya kita harus potong PPh 21. Ya, jadi lihat dulu lawannya siapa. Oh, orang pribadi nih. Bentuk transaksinya apa? Ya, kalau bentuk transaksinya pekerjaan, jasa, kegiatan, itu adalah jatuhnya PPh 21. Yang kita kenal biasanya ini adalah kegiatan active income. Ya, active income. Ya. Jadi ada usaha si orang pribadi itu melakukan kegiatan pekerjaannya dan nyata, real ya, kelihatan gitu ya. Nah, apa beda dengan 26? Sedangkan 26 sebenarnya punya konsep yang sama, teman-teman. Jadi punya konsep yang sama seperti 21. Bedanya adalah lawan transaksinya. Kalau tadi 21 adalah orang pribadi dalam negeri, sedangkan 26 adalah orang pribadi luar negeri. Jadi bisa jadi ada karyawan asing, atau misalkan ada orang asing datang kerja di tempat kita, jadi bukan pegawai yang posisinya memang di bawah time test. Jadi karena 26 ini adalah luar negeri, ini yang luar negeri, maka berada di bawah 183 hari. Ya, dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi ketika dia di bawah 183 hari, dia masih subjek pajak luar negeri dan harus dipotong pasal 26. Berikutnya, setelah identifikasi ini dapat, 21 dapat, 26 dapat, kita identifikasi siapa sih sebenarnya pemotong-pemotong pajak itu. Siapa yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan. Ya, siapa-siapa saja. Jadi, apakah saya misalkan individu yang pegawai biasa kemudian minta benerin AC, itu wajib motong PP 21? Atau misalkan saya bayar
pembantu yang untuk melakukan kegiatan rumah tangga di rumah saya, apakah saya harus memotong gitu ya? Nah, ada 5 kategori pemotong berdasarkan Per nomor 2 tahun 2000 di pasal 2 Per 16 tahun 2016. Ketentuan secara umum adalah ada orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, badan termasuk BUT ya, yang punya kewajiban untuk memotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Nah, kita bongkar satu persatu ya. Pertama adalah pemberi kerja. Ya, yang pertama tuh pemberi kerja. Jadi di ketentuannya mengatur bahwa pemberi kerja itu bisa orang pribadi, bisa badan. Jadi ada 2 ya, orang pribadi atau badan. Keterangan lebih lanjut, orang pribadi ini adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Syaratnya ini dulu ya. Jadi kalau misalkan orang pribadi kayak saya misalkan cuma sebagai pegawai doang, tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tidak ada kewajiban sebagai pemotong. Nanti cakupan ruang lingkupnya ini kan teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, yaitu ada di surat keterangan terdaftar. Kedua, badan. Badan bisa berupa bentuknya badan hukumnya bisa berupa CV, PT, firma, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, asosiasi, perkumpulan, dan lain-lain. Ya, jadi badan. Yang ketiga yang patut diperhatikan adalah ketentuan yang diatur adalah cabang di sini ya. Cabang, perwakilan atau unit itu bisa ditunjuk sebagai pemotong. Ya. Nanti cakupannya tadi kita lihat lagi nanti di surat keterangan terdaftar ya, waktu daftarnya. Dalam hal melakukan sebagian atau seluruh administrasi terkait dengan gaji, upah, honorarium, semua itu ada di cabang. Jadi kalau sekiranya misalkan kita punya cabang 3, tiga-tiganya bayar gaji, tiga-tiganya ada transaksi jasa, maka mereka ada kewajiban untuk memotong PPh pasal 21. Nah, jadi kalau disimpulkan ini, maka kesimpulannya adalah bahwa PPh 21 itu bersifat desentralisasi. Atau kita nyebutnya lokasi ya, KPP lokasi. Jadi bukan sentralisasi, bukan di pusat aja, tapi di lokasi. Sehingga yang teman-teman harus memperhatikan nanti ada hubungannya dengan SPT masanya, ada di lampiran 5 bahwa ada kewajiban untuk melampirkan komponen daftar biaya bagi wajib pajak yang tidak ada kewajiban SPT tahunan. Oke, berikutnya pemotong kedua adalah bendaharawan atau pemegang kas pemerintah ya. Jadi bukan hanya swasta saja yang punya kewajiban, tapi pemerintah sebagai pengelola keuangan negara atau pemerintah sebagai yang menjalankan roda pemerintahan punya kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh 21. Karena memang dalam hal ini mereka melakukan pembayaran ya, pembayaran gaji, upah, honorarium dan sebagainya yang memang objek PPh 21. Sehingga baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi TNI Polri gitu ya, atau lembaga negara lainnya, entah BPK, MA, MK, dan lain-lain, bahkan DPR atau MPR, itu punya kewajiban untuk memotong. Termasuk kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Ya, kan di sana kan ada kedubesnya, ada dubesnya, ada pegawainya, diplomat, dan sebagainya juga harus dilakukan pemotongan gaji. Oke, yang ketiga adalah dana pensiun. Mungkin kalau kita bandingkan antara yang pertama dan kedua dengan ketiga ini adalah, pertama dan kedua adalah posisi ketika pegawainya itu aktif ya, dari usia produktif ya, mungkin dari usia 20 tahun sampai 55 atau 20 sampai 65 gitu ya, ketika dia aktif ya. Nah, jadi
bekerja, aktif, berada di kantor, kemudian digaji dan dibayar. Sedangkan dana pensiun ini memang punya ciri khas yang berbeda. Dana pensiun ini adalah si wajib pajak orang pribadi mendapatkan penghasilan ketika dia tidak lagi melakukan aktivitas apapun. Artinya udah masuk masa pensiun. Jadi dia dapat uang pensiunan, kemudian tunjangan pensiun dan sebagainya. Nah, para lembaga atau institusi yang melakukan pembayaran uang pensiun ini tetap punya kewajiban untuk memotong. Meskipun rata-rata memang tunjangan pensiunnya itu memang di bawah PTKP, tapi tetap ada kewajiban untuk memotong. Yang kita ketahui misalkan contoh dana pensiun adalah misalkan kayak Taspen, tabungan asuransi pegawai negeri ya, ini Taspen. Yang kantornya ada di Cempaka Putih. Kemudian ada Asabri, ini pensiunan untuk pensiunan TNI ya. Terus ada lagi yang dikelola oleh institusi atau lembaga atau perusahaan sendiri, kayak misalkan dana pensiunnya Pertamina. Artinya dana pensiun, bisa dana pensiun atau BPJS sendiri ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, itu juga punya kewajiban untuk memotong tunjangan pensiun, uang pensiun dan sebagainya. Ya, jadi harus diperhatikan antara yang pertama kedua dengan yang ketiga ini. Terus yang keempat adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha serta badan yang melakukan pembayaran honorarium, komisi, fee, dan pembayaran lainnya. Ya, posisinya adalah bisa lawan transaksinya subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Ya, ini secara umum ya, jadi ini lebih khusus untuk transaksi yang lain. Kalau tadi 1 dan 2 itu adalah 1 dan 2 itu sehubungan dengan pekerjaan. Kemudian nomor 3 itu sehubungan dengan uang pensiun dan teman-temannya. Yang ketiga ini lebih kecenderungan untuk honorarium, komisi, fee dan sebagainya, atau serta kegiatan. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah penyelenggara kegiatan. Ya, penyelenggara kegiatan biasa berupa badan pemerintah, bisa organisasi yang bersifat nasional dan internasional, dan atau perkumpulan atau orang pribadi lembaga yang menjalankan kegiatan. Ada event, kita bayar honor, ada event, kita bayar komisi, fee dan sebagainya. Ini ada kewajiban siapapun ya, sepanjang memang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, itu ada 5 kategori pemotong. Kemudian cuman kalau kita bahas lebih lanjut, tidak semua yang melakukan pembayaran itu ditunjuk sebagai pemotong. Makanya tadi saya lihat surat keterangan terdaftar. Atau memang ada konsepnya. Ya. Konsep pertama yang menjadi basic adalah dia bukan subjek PPh. Dia bukan subjek pajak penghasilan. Ada beberapa yang bukan subjek pajak penghasilan. Pertama adalah kantor perwakilan negara asing atau kedubes ya. Artinya seluruh kedutaan besar negara asing di Indonesia bukan sebagai pemotong. Artinya mereka bayar gaji ke dubesnya atau ke karyawan WNI yang bekerja di kedubes itu nggak boleh dipotong karena mereka bukan subjek pajak. Mereka tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Berarti enak dong buat karyawan yang kerja di kedubes asing di Indonesia. Ternyata enggak juga gitu ya. Mereka karyawan, misalkan saya kerja di kedubes Amerika. Ketika nggak dipotong gaji, justru kewajiban itu berada di individu saya. Jadi saya harus melapor SPT orang pribadi saya dengan melaporkan seluruh penghasilan dari Januari sampai Desember yang saya terima dari kedubes. Ya, artinya mungkin posisi pasti kurang bayar di bulan Maret ya di SPT orang pribadi saya. Yang kedua, organisasi internasional. Ini diatur di PMK 235 tahun 2020. Jadi kalau misalkan organisasi internasional itu ada listingnya di PMK ini, mereka bukan pemotong PPh pasal 21. Terus kategori berikutnya adalah yang ketiga dan keempat. Ketiga juga sama organisasi internasional, tapi kecenderungan bedanya dengan yang kedua tadi adalah di sini adanya perjanjian internasional. Ya, memang ada perjanjian internasional, sama-sama seluruh negara juga sepakat
ini mengatur banyak juga lembaga yang diatur di PMK 236 tahun 2020 ya. Dan yang terakhir adalah pemberi kerja orang pribadi yang memang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, dalam hal ini mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Misal di rumah kita ada pembantu atau supir atau misalkan tukang kebun yang kita bayar, itu bukan objek 21 dan kita tidak boleh memotong ya, karena kita memang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya. Jadi ini hal-hal yang teman-teman harus perhatikan, apa itu konsep 21, 26, kemudian siapa pemotong pajaknya, dan identifikasi siapa yang bukan pemotong. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.